Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, alhamdulillah kita jumpa kembali di podcast Ramadan Kemangi 1446 Hijriah. Bagaimana kabarnya pemirsa? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tamu saya kali ini adalah tamu yang spesial. Beliau jauh-jauh datang dari Kecamatan Sempu. Kita sapa beliau adalah Bapak Ahmad Sakur Isnaini, Bapak Kepala KUA Kantor Kecamatan Sempu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat nggih? warahmatullahi sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya, lancar dari Sempu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berkah puasa. Masih banyak orang yang sudah menata dagangannya di sepanjang jalan, apalagi Rogo Masih Jampi. Ustadz. belum. Oh belum. Masih pagi. Masih lagi. Nanti sore luar biasa. Iya. Oke, baik. Sahabat podcast Kemangi, dalam kesempatan kita hari ini kita akan mengangkat satu tema yang memang tujuan dari puasa kita adalah salah satu yang paling utama, bagaimana kita kemudian dalam berpuasa hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Jadi tema kita pada hari ini adalah pengendalian hawa nafsu di bulan Ramadan. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Sakur untuk memaparkan materi berikut ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tema kita adalah tentang pengendalian hawa nafsu di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antara makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang berupa malaikat dari cahaya yang kemudian yang dikenal dengan istilah nur. Demikian juga Allah menciptakan makhluknya yang lain, yaitu syaitan atau iblis, yang diciptakan juga dari cahaya, tetapi bukan dari nur, tetapi dari nar, dari api. Dan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk kesempurnaan gabungan dari keduanya. Kalau malaikat diciptakan dari sisi plusnya, kemudian setan diciptakan dari sisi minnya, sementara kita adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesempurnaan antara min dan plusnya. Sehingga dengan kesempurnaan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Maka pada satu kondisi, apabila kita menjadi orang yang sangat soleh di hadapan Allah, kita akan melampaui malaikat sebagaimana para anbiya, para rasul-rasulnya. Tetapi juga sebaliknya, apabila nilai plusnya itu sesuatu yang sangat jauh dari kita, maka kita akan melampaui sisi negatif dari binatang sekalipun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita. Dalam diri kita ini ada jasad, ya. Ada jasad yang membungkus, yang di dalamnya Allah menciptakan kita dengan beragam komponen. Di antara komponen yang Allah ciptakan kepada kita, di antaranya adalah
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada nafsu, di sana ada ruh. Maka yang kita bahas pada hari ini adalah tentang nafsu yang memang sebagai bentuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kita manusia. Allah menciptakan kita dengan nafsu. Maka sekarang pertanyaannya, apa sesungguhnya nafsu itu? Nafsu adalah sebagai potret, sebuah gambaran tentang keinginan, tentang hasrat, atau sesuatu yang menggambarkan manusia bagaimana tentang kesadarannya, kecenderungan dari seseorang, kecenderungan hatinya kepada sesuatu baik yang negatif maupun yang positif. Karena itu dalam diri manusia, nafsu itu paling tidak terbagi menjadi 3 kategori. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Meskipun dalam beberapa penjelasan banyak kategori-kategori lain dari selain yang 3 ini. Nafsu amarah, yaitu nafsu yang istilahnya adalah nafsu yang membuat kita menjadi potret manusia atau hamba Allah yang tersesat. Kenapa? Karena dalam diri potret seorang hamba Allah yang dikuasai oleh nafsu amarah, itu dalam dirinya ada rasa hal-hal yang sifatnya negatif, ada rasa marah yang berlebihan, ada rasa iri, ada sifat serakah, ada sifat tamak, sifat culas, egois, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang sifatnya sangat negatif dalam kehidupan kita. Kemudian ada nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang terbelenggu. Dalam nafsu lawamah ini digambarkan sebagai sosok hamba Allah yang penuh dengan penyesalan tapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dalam dirinya ada sifat kekecewaan akan masa lalunya, ada sifat putus asa, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, tapi dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Maka sikap yang seperti ini adalah satu sifat yang membelenggu jiwa kita. Kenapa membelenggu jiwa kita? Karena kita terkurung dalam ibaratnya dalam sebuah kegelapan. Sementara banyak hal-hal indah yang Allah berikan kepada kita yang harusnya kita bisa kerjakan dan bisa kita nikmati di dunia ini. Itu gambaran nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Dalam hal nafsu yang sempurna, yaitu jiwa yang menemukan sebuah kesadaran, keberadaan dan tujuan hidupnya. Maka nafsu mutmainnah inilah sebagaimana yang Allah gambarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, inilah gambaran tentang apa itu nafsu dan 3 kategori nafsu yang ada dalam diri kita. Maka dengan puasa ini, dengan memasuki kita bulan Ramadan, kita memasuki puasa ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya di bulan puasa ini, memberikan ampunan, terbebas dari neraka. Nah, inilah saat-saat yang tepat kita untuk kita membebaskan diri kita untuk belajar terus melawan ataupun mengarahkan nafsu ini dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai pembuka tema kita pada kesempatan Baik, hari ini. terima kasih. Pemaparan yang luar biasa, insya Allah ini menjadi sebuah penerang untuk kita, untuk mengenali bagaimana sesungguhnya elemen yang ada pada diri kita. Kita punya elemen jasad, kita punya elemen nafsu, dan kita tentunya yang paling terpenting adalah elemen ruh. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong tentang nafsu, kalau kita kemudian mempelajari atau mengamati, Ustadz, tidak semua nafsu itu kemudian jelek, nggih. Iya. Iya, kalau kita misalnya nyusaha ngapunten, kita punya rasa iri, kita punya rasa dengki, kita punya rasa marah gitu. Pada saat-saat tertentu mungkin ada konteks di mana kita boleh marah, di mana boleh kita tidak marah. Nah, nafsu itu juga mungkin bisa menjadi satu motivasi untuk kita berkembang.
Nah, mungkin bisa Bapak Ustadz jelaskan nafsu-nafsu yang seperti apa yang kemudian bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih positif lagi ketimbang kita menuruti nafsu yang negatif. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kategori nafsu itu ada 3 ya, ada nafsu amarah, kemudian ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Itu adalah sebuah gambaran dari nafsu itu sendiri. Lah, nafsu yang ada dalam diri kita itu kita semuanya sebagai manusia hamba Allah ini kita berpotensi ketiga-tiganya. Kita bisa dikendalikan oleh nafsu ammarah, kita bisa dikendalikan oleh nafsu lawamah, kita bisa juga masuk sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada kita ketika kita mampu untuk mengendalikan kedua-duanya, maka Allah akan memberikan anugerah kepada kita yang berupa nafsu mutmainnah. Lah, karena itu adalah sebuah fitrah manusia bahwa nafsu kedua-duanya lawamah maupun nafsu amarah itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ciri dari kesempurnaan kita sebagai manusia. Jadi justru nafsu itu adalah sebagai ciri tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi potret kesempurnaan Allah menciptakan manusia ya ini karena di dalam diri kita ini Allah menciptakan nafsu itu. Maka bagaimana agar kita bisa mengarahkan nafsu itu menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita. Lah, itu perlu dilatih. Ada perlu mujahadahnya. Lah, disinilah maka kemudian para ulama memberikan banyak tuntunan untuk melakukan hal itu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan puasa ini salah satunya adalah bagian dari madrasah kita supaya kita mampu untuk mengendalikan nafsu atau nafsu dalam diri kita. Salah satunya adalah ketika memasuki Ramadan ini itu adalah cara Allah. Coba kita bayangkan. Ketika sementara ini selama ini kita menyalahkan sedikit-sedikit kita mungkin wah ini karena saya diganggu oleh setan ini sehingga saya khilaf kan gitu ya. Jadi kambing hitam ya. Padahal sekarang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ketika masuk idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sekarang kita ketika setan dibelenggu saja Masih tetap kita masih melakukan keburukan, kita masih melakukan kemaksiatan. Dan kalau gitu bukan salah setan, salah siapa? Ya diri kita. Makanya kan ketika selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan ini perang kecil. Perang yang lebih besar adalah perang untuk memerangi nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Memerangi diri kita sendiri. Baik, Ustadz, ini pertanyaan menarik. Ketika di bulan Ramadan kita sudah melatih nih mengekang hawa nafsu, seakan-akan kita sudah bisa menahan amarah, kemudian kita menahan untuk dalam 1 bulan ini mengurangi ghibah, mengurangi ngegosip gitu ya. Tapi kadang ada saja yang kemudian mancing-mancing kesabaran kita. Kenapa kok orang yang berpuasa itu malah terpancing padahal Allah sudah memberikan warning kepada kita ketika kita marah, katakanlah gitu ya Ustaz, bahwa diri kita dalam kondisi puasa. Nah, di saat-saat seperti itu kan kita naik turun nih. Dinamika nafsu kita itu tidak stabil. Nah, untuk mengekang menstabilkan untuk hawa nafsu supaya ya memang dinamis tapi lebih kemudian bisa kita kuasai, itu mungkin ada tips-tips tertentu yang bisa kami lakukan. Ya, baik. Para ulama mengajarkan, khususnya para semisal Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya, beliau menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengendalikan atau melawan hawa nafsu itu. Maka ada tahapan-tahapan, karena disinilah mujahadah kita. Makanya nanti kita bisa mengukur kita ini sebetulnya masih pada tahap apa, gitu atau ya? Belum melakukan apa-apa. Tidak ada action sama sekali. Yang pertama, istilahnya kalau dalam istilah tasawuf itu ini dari inti dari tasawuf itu sendiri. Maka Ramadan itu nanti akan memberikan pelajaran
itu kepada kita, yaitu ketika kita memindahkan titik kha menjadi titik jim, titik di atas dirubah menjadi titik yang di bawah. Istilahnya seperti itu. Artinya ada takhalli, kemudian ada tahalli, kemudian ada tajalli. Nah, proses-proses inilah yang sebetulnya dilakukan di bulan Ramadan. Contoh, ya, kita awali dulu dengan penjelasan proses pengendalian hawa nafsu atau melawan hawa nafsu itu. Proses yang dilakukan pertama adalah proses takhalli terlebih dahulu. Proses takhalli itu adalah proses untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Seperti tadi itu, nafsu ammarah kita bebaskan dari, kita bersihkan dari diri kita. Ada sifat iri, sifat dengki, serakah, kemudian hasad, kemudian sifat munafik, sikap ingin menang sendiri dan sebagainya. Intinya semua hal-hal yang sifat buruk dalam diri manusia itu kita bersihkan. Proses itu yang dinamakan dengan proses takhalli. Kalau dalam istilah filsafat itu namanya negasi. Jadi ada proses negasi. Proses negasi atau membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Dan itu kita lakukan di bulan puasa. Makanya kan Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena proses tidak selesai atau bahkan tidak mampu atau bahkan tidak mengerjakan apa-apa pun pada proses takhalli itu. Mulut masih menggibah orang, masih ngerasani orang, masih ada sifat iri sama orang, sifat dengki sama orang, mau menang sendiri sama orang. Nah, itu sikap-sikap yang seperti itu yang seharusnya dilatih di bulan Ramadan ini. Proses takhalli, pembersihan diri. Maka kemudian ketika proses negasi atau pembersihan ini kemudian kita isi. Jadi ketika kita hilangkan, kita bersihkan, jangan berhenti di situ tapi kita isi. Istilahnya kita afirmasi atau dalam istilah tasawuf kita sebut dengan tahalli. Nah, tahalli itu adalah mengisi dengan sikap-sikap baik. Kalau misalkan sikap iri kita hilangkan, kita ganti dengan sikap apa? Kalau iri ya tidak iri ya. Tidak iri. Kalau iri itu hati seluas samudra. Ya, seperti itu. Dengki kita hilangkan diganti dengan sikap yang lain. Gibah yang sering yang gibah orang kita tutup, kita belajar untuk mengisi dengan sikap-sikap yang baik. Intinya ketika kita hilangkan sikap-sikap yang baik, kemudian kita afirmasi dengan nilai-nilai yang baik, itulah yang namanya tahalli. Dan itu kita kerjakan, sudah dituntunkan oleh syariat kita. Maka Allah memerintahkan di bulan Ramadan ini kita berpuasa. Itu salah satu bagian dari pengendalian diri. Dan itu adalah proses dari tahalli. Kita disuruh sholat taraweh, selain sholat wajib kita sholat taraweh, itu bagian dari proses tahalli. Kita berzikir, kita membaca darus, membaca Al-Quran, kita berbuat kebaikan, sedekah, itu semuanya adalah proses-proses tahalli dalam rangka ketika kita setelah kita melakukan pengendalian diri, membersihkan diri dari sikap-sikap yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ketika itu sudah bisa dikerjakan, proses negasi atau proses tahalli itu dikerjakan, kemudian diafirmasi menjadi sikap tahalli selesai, maka Allah akan memberikan sebuah nikmat karunia kepada kita yang berupa tajalli. Tajalli itulah sebuah pencerahan batin, kedekatan Allah dengan Tuhan, manusia dengan Tuhannya. Yang inilah yang menjadi kata kunci dari disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun. Luar biasa. Mulai dari proses memindahkan titik kho ke titik jim gitu ya Ustaz. Dari tahalli, kemudian tajalli. Nah, intinya Ustadz bahwa nafsu itu kan kita kendalikan, tidak kita hilangkan ya. Iya. Tidak kita hilangkan. Kadang ada pertanyaan nih, ya masyarakat awam mungkin termasuk saya. Kalau yang dikehendaki Allah itu kebaikan, kenapa Allah menciptakan keburukan? Seperti misalnya kita dilarang sombong, tapi Allah menciptakan kesombongan. Kenapa kita tidak dijadikan orang yang andap asor semuanya begitu Ustadz? Itulah kemuliaan atau kesempurnaan manusia. Allah menciptakan malaikat
Ya. ya. Seperti tadi saya sampaikan, itu ada nilai positif saja, nilai plus saja. Ya, sehingga malaikat itu nggak pernah ada rasa iri, nggak pernah ada rasa lapar, nggak pernah rasa apa. Tetapi Allah menciptakan manusia bukan hanya sikap plusnya disebutkan yang diberikan kepada kita manusia, tapi juga kebalikannya, ada sikap, ada sifat minnya, sifat positifnya. Disitulah nilai Sikap kebaikannya. negatif. Ya, antara perpaduan antara apa istilahnya ya, plus dan min dan plus itu baru menciptakan cahaya. Aliran cahaya ini itu kan perpaduan dari min dan plus. Maka manusia apabila dia adalah perpaduan dari itu semuanya, kemudian dia menjadi orang yang bercahaya, maka ketika dia menjadi orang yang soleh, maka dia menjadi orang yang kesalehannya melampaui para malaikat, sebagaimana para nabi dan para rasulnya. Dan juga sebaliknya, ketika justru nilai negatifnya yang lebih banyak, Dominan. yang lebih dominan, maka bisa jadi hum adollu wa adollu, dia lebih sesat, Balhum dan hum gimana ayatnya, balhum adol. iya, bahkan mereka lebih sesat bahkan dari binatang sekalipun. Nggak ada binatang misalkan mengawini anaknya misalkan, tapi sekarang manusia Ya Allah. banyak orang tua yang menghamili anaknya sendiri dan sebagainya. Nah, itu kan lebih sesat dari binatang. Meskipun untuk proses-proses itu ya memang ada proses naik turun. Nah, itulah proses mujazahnya di sana. Jadi wajar kalau malaikat itu tidak melakukan maksiat kepada Allah, karena memang para malaikat itu intinya begitu ya Ustaz, karena mereka hanya diberikan bekal oleh Allah dengan ilmu saja, tapi tidak diberikan nafsu. Sehingga kalau memang malaikat itu menjadi makhluk yang sempurna, itu wajar sekali. Wajar sekali. Sementara kita yang diberikan dua bekal antara akal, kemudian diberikan nafsu juga, komponen plus dan minus. Bagaimana caranya kita kemudian mengelola potensi minus ini menjadi plus, itu yang menjadikan kedudukan manusia lebih tinggi di atas malaikat. Luar biasa. Jadi nafsu itu mungkin begini ya Ustadz, nafsu yang bisa menghancurkan diri kita sendiri, dan ada juga nafsu yang menghancurkan orang lain. Cara kembali lagi, saya tanya cara mengendalikan hawa nafsu ketika kita marah gitu Ustaz. Sementara kita sudah betul-betul mengekang amarah, marah yang seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini adalah kita membela diri kita Ustaz gitu. Kan perlu gitu ya, Iya. mempertahankan diri dengan hawa nafsu. Mungkin salah satu contohnya adalah menunjukkan marah kita. Nah, dengan hal ini apa hubungannya antara pengendalian hawa nafsu dengan kesehatan mental kita? Iya. Itu Ustaz. Ini sangat erat ya, sangat erat Iya. sekali hubungan antara mental kita, psikis kita dengan pengendalian nafsu ini. Orang yang mampu untuk menjalankan tahapan-tahapan itu tadi, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan nafsu itu tadi, itu bagaimana coba kita bayangkan orang yang misalkan dia tidak mampu mengendalikan emosi marahnya yang sangat berlebihan, marah kepada siapapun, marah dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Dengan marahnya adalah dengan marah sesuatu yang seharusnya tidak digunakan dengan cara-cara itu. Misalkan kita punya anak, salah sedikit tempeleng, misalkan kita punya marah dengan istri, salah sedikit tempeleng. Nah, itu kan marah yang tidak bisa dikendalikan dalam diri manusia. Syariat melarang itu. Makanya syariat agama itu juga sesungguhnya ingin membantu kita untuk proses pembersihan diri itu. Karena kalau kita marah sama pasangan, suami marah sama istri, boleh marah, boleh memukul, tapi memukulnya jangan di wajah. Memukul dengan pukulan yang tidak
menyakitkan. Kita boleh marah sama anak, tapi marah kita kepada anak sama tidak boleh memukul dengan cara yang menyakitkan. Kita menyuruh anak kita sholat misalkan, enggak, kita boleh marah kepada anak kita karena enggak sholat, tapi cara pendidikannya ketika kita marah kepada anak tetap tidak diperbolehkan dengan cara kekerasan, memukul. Karena kenapa? Karena itu untuk membantu kita, syariat itu untuk membantu kita supaya proses pembersihan diri, misalkan dalam hal ini adalah pengendalian amarah kita, maka amarah kita ini kita gunakan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh syariat. Dengan dalam tanda kutip cara kita boleh marah. Ya boleh marah Boleh. dong. Makanya kan marah itu kan sifat yang manusiawi, itu sangat manusiawi sekali. Manusia semua pasti punya marah. Cuma bagaimana marah kita, nah ini kita berbeda-beda. Ada dengan cara marahnya Kadarnya yang berbeda. Ya, itu bagaimana mental kita untuk membangun sifat marah itu dalam diri kita. Kita mengendalikan amarah itu. Itu yang membedakan. Mungkin caranya Ustadz, marah kita sudah di atas ubun-ubun nih. Caranya supaya kita kemudian cooling down kembali itu apa? Satu, itu? wudu. Oke. Wudu. Kemudian yang kedua, menjauh dari orang yang marah itu. Makanya ketika kita menuruti amarah kita, apalagi dengan verbal, apalagi dengan dengan tangan dan lain sebagainya, maka untuk menghindari itu tahan dengan cara apa? Ya dengan cara segera ambil wudu, segera kalau misalkan kita sedang bertengkar dengan pasangan kita, maka segera selesaikan, ambil wudu, jaga jarak dulu supaya calling down dulu istilahnya, calling down dulu. Kita menahan amarah kita. Lihat wajahnya tambah marah itu. Makanya kan hakim itu kan nggak boleh memutuskan pada saat marah. Sedangkan hakim berperkara sangat marah kepada orang yang dihakimi yang terdakwa itu sangat benci dengan perbuatannya misalkan. Nah itu hakim nggak boleh menghukumi atas dasar kebencian itu, kemarahan dia secara pribadi kepada dia. Akhirnya, karena berpengaruh terhadap putusan yang beliau ambil. Jangan-jangan itu putusan karena sikap tidak senang secara pribadi kepada pribadi dia. Luar biasa. Itu nggak boleh. Makanya kan seperti itu tuntunan syariatnya. Berarti begini Ustaz, karena memang anak-anak muda sekarang itu loh ya, kalau marah saya itu nggak saya luapkan, nggak saya keluarkan, itu mental saya kena gitu. Itu tepat nggak sih Ustaz? Kalau diterapkan dalam nggak bisa marah nanti mentalnya masuk ke dalam gitu, gimana itu Ustaz? Ya, itu sebuah persepsinya dia yang dia bangun dalam pikiran dia, sehingga seperti itu yang akan terjadi dalam diri dia. Artinya dia punya persepsi bahwa ini saya harus meluapkan marah saya. Kalau marah ini tidak saya luapkan, maka akan berdampak buruk pada kesehatan mental dia. Iya. Sehingga dia marah justru di situ. Karena itu terbentuk ya dalam mental anak-anak itu, maka seperti itulah yang akan terjadi. Mental dia terbentuk seperti itu karena sikap atau cara pandang seperti itu memang dibangun oleh diri dia sendiri. Ana indadzonni abdi. Ya tergantung praduga hambaku kepada aku. Dia mempraduga dirinya akan begini-begini, jika tidak begini terjadi. Kenapa? Ya karena praduga diri dia sendiri. Makanya orang-orang yang pada masa tahapan nafsu lawamah ya, orang-orang yang masih galau sering itu kan orang-orang yang pada tahapan tapi tidak mampu untuk mau berbuat apa, nggak bisa, maunya ya marah saja, tapi nggak bisa untuk mau apa setelah marah, nggak tahu jalan keluar, yang penting marah, ya itu namanya nafsu lawamah. Nafsu yang sudah bisa dikekang tetapi dia tidak bisa mengendalikan.
Begitu ya Ya, Ustaz, kalau terbelenggu dia. terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Dengan pikiran dia. Hmm. Makanya selalu berpikir negatif. Itu kan nafsu lawamah. Termasuk overthinking itu Ya, nafsu juga ya nafsu Ustaz? lawamah itu. Oh ya. Karena dia apa namanya terbelenggu dalam pikirannya dia paling dalam dalam kehidupannya sehingga itu mengganggu pikiran secara psikologis dia. Betul, terima kasih. Ustadz, kalau kita turutin nih pembahasan kita, mungkin 2 hari kita nggak cukup ya ngomongin masalah nafsu. Tapi pada intinya nafsu itu wewenang kita sepenuhnya. Mau kita kendalikan atau kita umbar sedemikian rupa itu menjadi keputusan diri kita karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih, eh, diberikan bekal antara akal dengan nafsu dan kita kepingin menjadi kedudukan kita menjadi seperti apa, malaikat kah atau menjadi setan, itu pilihan kita nggih Ustaz nggih. Iya, Nggih, di bulan Ramadan ini makanya kemudian kita dilatih untuk menjadi individu yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Terakhir Ustadz, closing statement dari materi kita pada sore hari ini. iya. Baik. Eh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penjelasan dari kalam ulama. Ketika kita berada di bulan Ramadan itu sesungguhnya ada panggilan. Allah sudah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita. Dalam arti, wahai orang-orang yang menginginkan sebuah kebaikan di bulan Ramadan ini, absyir, bergembiralah, akbil atau terimalah bulan Ramadan ini dengan perasaan yang senang, karena disinilah bentuk pembelajaran madrasah kita untuk menjadi orang yang baik. Proses-proses pembersihan diri, mengisi dengan sifat sikap yang baik, nanti Allah akan memberikan karunia kepada kita. Karena sesungguhnya nafsu kita ini kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Bahkan bukan hanya terbiasa dengan kemaksiatan, tetapi tersimpan rapi dalam memori pikiran kita. Kemaksiatan sudah biasa, tersimpan rapi kebiasaan itu dalam memori kita, dan hati kita menjadi nyaman dengan kemaksiatan itu. Nah, itu yang perlu kita latih untuk lawan, untuk kita arahkan nafsu-nafsu yang seperti itu ketika kita masuk di bulan Ramadan. Nanti anugerah yang Allah berikan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa atau masuk pada proses tajalli, akan mendapatkan pencerahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tema hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, alhamdulillah tema kita pada sore hari ini sangat menarik sekali terkait dengan diri kita, yaitu nafsu. Harapan kami semoga dengan apa yang sudah beliau sampaikan panjang lebar, kita betul-betul bisa mengambil pelajaran bahwa Ramadan ini memang adalah madrasah untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga kita semua bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di Ramadan edisi yang akan datang. Selamat berpuasa, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Dan kita undur diri, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.